Suku Matbat menggunakan di pesta-pesta. Untuk generasi sekarang ini, kalau memang kita tidak lanjutkan ini, berarti sudah. Misol merupakan salah satu dari 4 pulau besar yang berada dalam gugusan Kepulauan Raja Ampat selain Waigeo, Batanta, dan Salawati. Masyarakat Raja Ampat menyebut pulau yang berada di sebelah selatan Kabupaten Raja Ampat ini dengan sebutan Batan Misol. Dalam bahasa Maya, Batan berarti daratan atau pulau, dan Misol artinya berlabuh, pulau untuk berlabuh. Nama lain dari Pulau Misol adalah Batan Me. Me adalah sebutan untuk suku asli yang mendiami Misol, yaitu orang Matbat. Dalam bahasa Maya, Mat artinya orang dan Bat berarti tanah. Suku Matbat atau orang Matbat merupakan penduduk asli Pulau Misol. Suku Matbat yang mendiami kampung Tombolol ini terdiri dari 6 marga. Marga Ndam, marga Mom, marga Mluy, marga Falon, marga Fam, marga Dimpo. Penghuni asli yang mendiami Teluk Tombolol. Penghuni mendiami Teluk Tombolol ini dari pesisir pantai sampai pedalaman sejak zaman datuk dan moyang kami. Kami adalah penghuni asli suku Matbat yang disebut dengan kata lain juga suku Me. Arti dari suku Me yaitu kami sendiri. Pada awalnya, orang Matbat bermukim di bagian pedalaman Misol. Kemudian mereka keluar dan menetap di sepanjang pesisir pantai Misol, membaur dengan pendatang dari luar Raja Ampat, seperti Seram, Ternate, Tidore, Bugis, Biak, dan lainnya. Orang Matbat tersebar hampir di semua kampung yang ada di Misol. Suku Matbat pada mulanya dan awalnya hidup di pegunungan dan lembah. Tapi karena orang Matbat berdiam di kepulauan, hidupnya di gunung. Tapi sewaktu-waktu ia keluar mencari ikan di laut untuk punya makanan sehari-hari. Bukan hidup dengan daging darat saja, karena mereka adalah penghuni yang menghuni kepulauan. Mata pencaharian orang Matbat adalah bercocok tanam, meramu sagu, dan menangkap ikan. Bahasa Matbat atau bahasa Me di Misol tergolong dalam rumpun Austronesia. Bahasa Matbat hanya digunakan antar sesama orang Matbat di Pulau Misol. Dalam kehidupan orang Matbat, tarian dan nyanyian selalu dibawakan dalam upacara dan pesta-pesta besar. Salah satu bentuk tarian dansa adat yang masih terlihat sampai sekarang adalah Wala atau Sibil Wala. Di kampung Tomolol, distrik Misol Timur, tradisi Wala masih sering dibawakan. Wala adalah tradisi lisan berupa nyanyian dalam bahasa Matbat yang menceritakan tentang peristiwa, nasihat, dan penyemangat dalam bekerja yang dibawakan dengan gerakan tari.
Bagi orang Matbat, tradisi lisan wala memiliki peran dan kedudukan penting dalam kehidupan mereka, karena wala dapat berfungsi sebagai media dalam penyampaian pesan dan bersifat sakral. Wala adalah satu lagu dan tarian yang sebagai dansa adat suku Matbat. Wala, lagu yang disebut wala ini, itu suku Matbat menggunakan di pesta-pesta hari raya atau pesta-pesta sakral yang tertentu. Berdasarkan kandungan dari syairnya, wala dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Wala Batan O atau sejarah adalah wala yang mengisahkan tentang asal-usul terjadinya Pulau Misol atau tentang kepahlawanan pemimpin adat suku Matbat. Wala Nasihat adalah wala yang berisi nasihat seperti bagaimana cara untuk menghindari konflik. Wala Puji-pujian berisi pengagungan kepada tamu atau saat kedukaan. Wala Rekreatif berisi ungkapan pembangkit semangat dan motivasi untuk bekerja, misalnya saat membangun rumah, terutama saat proses memasang atap, atau saat menarik perahu yang baru selesai dibuat. Mereka menceritakan apa yang mereka sedang bepergian, sedang berdayung, apa peristiwa apa yang terjadi sedang di jalanan atau berkayu di laut. Seandainya ikan atau apa saja, kayu yang terapung, gunung, batu, tanjung, mereka ceritakan semua dalam lagu ini. Ini merupakan syair dari suku Matbat. Atau mereka menutup rumah adat dengan atap daun rumbia atau daun sagu. Nah, mereka gunakan lagu ini bertari-tarian dan berpesta pora dengan lagu ini. Berdasarkan wilayah sebaran, wala terbagi menjadi dua model, yaitu wala yang dibawakan oleh orang Matbat di wilayah Matahari Naik ataupun Munsa, dan wala yang dibawakan oleh orang Matbat di wilayah Matahari Turun ataupun Muncai. Perbedaan dari wala di kedua wilayah ini adalah pada hentakan kaki dan iramanya. Wala pada wilayah Matahari Naik, irama syair dan hentakan kaki lebih halus dibandingkan wala di wilayah Matahari Turun. Wala dinyanyikan oleh seorang penutur utama yang menguasai wala dengan baik dan bertindak sebagai pemimpin wala yang disebut ba'ud. Anggota dalam kelompok penari yang terdiri dari laki-laki dan perempuan disebut anak wala. Anak wala akan menyambung setiap bait yang dinyanyikan oleh penutur utama diiringi gerakan tari dan hentakan kaki. Tempat untuk membawakan wala berupa panggung yang lantainya harus dari bahan yang dapat menghasilkan bunyi saat kaki dihentakkan. Bahan yang digunakan untuk lantai biasanya terbuat dari papan. Bunyi yang dihasilkan dari hentakan kaki ke lantai menjadi irama pengiring nyanyian wala. Kale sanapo sana quang youtube sana quang dubule nane wang youtube halepo nane wang dubule halepo Monal wang de lupa pe Monal wang de lupa Napdal wang de lupa pe Napdal wang
if kapale sana po sana wang YouTube dubule ne wang YouTube hale po ne wang dubule hale po Munal wang de lupa pe Munal wang de lupa Nap nal wang de lupa pe Nap nal wang de lupa If ben do de sana po If ben do de sana po If de kale sana po If de kale sana po Ne wang YouTube de hale po If ben do de sana po sana wang YouTube. Pakaian dan aksesoris juga merupakan bagian yang penting saat wala dibawakan. Para laki-laki menggunakan cawat yang terbuat dari kulit kayu atau kain, sedangkan aksesoris yang digunakan adalah noken, kain pengikat kepala, tali yang diikat pada lengan yang disisipkan daun atau bunga, kalung manik-manik, serta gelang kaki dan tangan yang terbuat dari kulit bia atau besi. Busana penari perempuan adalah kain yang diikat sampai bagian dada dengan aksesoris berupa sisir bambu dan dedaunan yang disisipkan di rambut. Setiap unsur budaya tentu memiliki makna atau nilai tersendiri bagi masyarakat pemiliknya. Begitu pula pada orang Matbat. Tradisi wala mempengaruhi cara mereka menjalin hubungan kekerabatan, baik dalam kelompok maupun dengan kelompok di luar mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi wala menjadi acuan dalam pergaulan dan menjadi norma adat. Tradisi wala pada orang Matbat kini telah banyak mengalami perubahan akibat masuknya pengaruh budaya dari luar. Wala yang dulunya hanya dibawakan pada acara adat yang sakral, kini bisa dibawakan kapan saja dan untuk acara apa saja. Jumlah penutur wala pun semakin sedikit. Di wilayah Pun Munsa hanya ada 2 orang penutur wala. Begitu juga di wilayah Pun Muncai. Pewarisan kepada generasi muda Matbat perlu dilakukan agar wala sebagai tradisi lisan orang Matbat tetap lestari. Ya kalau sekarang ini, generasi yang sekarang ini, ya usaha supaya saya sendiri saja, saya berusaha supaya kita orang punya tarian ini harus dilanjutkan itu. Itu saya sendiri selama ini yang biasa saya tergolong dengan bapak-bapak dorang ini, karena saya tidak mau itu dari kita orang punya tarian ini harus kita orang lanjutkan dia. Makanya saya itu sering bergaul dengan dorang. Saya harus cari jalan bagaimana supaya saya bisa lanjutkan ini. Sana po sana wang ne dubule sana wang ne dubule nginap ngal wang de lupa pe munal